Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Ririn Dewi Lestari. Baik, hari ini kita masih akan belajar tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 3. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semuanya sudah disiapkan ya alat tulis dan bukunya. Sebelum memulai pembelajaran, kembali Bu Ririn ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Ya, baik. Kita mulai. Kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan kita, termasuk bertambahnya tinggi dan berat badan kita, ya toh? Nah, salah satu penyebab kita dapat bertambah tinggi dan berat badan adalah karena makan makanan yang bergizi, ya. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, kita bahas satu persatu dari karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai sumber tenaga. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah ada roti, gandum, jagung, beras. Nah, itu adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, protein. Nah, protein itu berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Ya, protein itu ada dua jenis. Yang pertama berasal dari hewan, yang kedua berasal dari tumbuhan. Ya, protein yang berasal dari hewan itu namanya protein hewani. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan dinamakan protein nabati. Nah, contoh makanan yang mengandung protein yaitu ada telur, daging, ikan, dan susu sebagai protein hewani. Sedangkan protein nabati atau yang berasal dari tumbuhan misalnya apa? Ada tahu, tempe, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, lemak. Nah, fungsi dari lemak adalah sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Ya. Jadi, lemak itu fungsinya ini sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Ya. Kemudian contoh makanan yang mengandung lemak apa saja? Nah, ini ada telur, keju, mentega, daging, dan susu. Nah, sekarang vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat yang sangat penting bagi pertumbuhan. Sedangkan mineral itu merupakan zat pengatur tubuh. Nah, contoh makanan yang mengandung vitamin dan mineral itu apa? Contohnya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini. Nah, kemudian yang terakhir ada air. Ya. Tubuh kita itu memerlukan air. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mengatur suhu tubuh tetap stabil dalam kondisi panas. Ya, jadi ini adalah fungsi air. Fungsi air yang kedua yaitu melarutkan zat gizi dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, jadi air itu yang melarutkan zat-zat gizi dalam tubuh kita dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, tubuh kita kalau sampai kekurangan air itu bisa mengalami dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Jadi,
kita itu harus mengkonsumsi air yang cukup untuk tumbuh kembang yang baik. Nah, kira-kira kita butuh berapa banyak air dalam sehari? Dalam sehari anak-anak itu harus minum paling tidak 8 gelas air. Ya, seperti itu. Nah, perkembangan berpikir kita itu, kalau kemarin itu kita belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Sekarang semakin berkembang lagi, yaitu kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi ada angka yang disimpan. Nah, kira-kira bagaimana? Siapkan kertas dan alat tulisnya. Ya, misal di sini Bu Ririn punya soal. Hasil dari 2.450 tambah 1.469 adalah titik-titik-titik. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang kemarin, yang angka ini kita tulis dulu. Oke. Kita tulis dulu di sini. Bentar. 2.450 ditambah ini kita tulis dulu di sini urut ya, seperti kemarin ya, kita tulis dulu 1.469. Nah, masih ingat toh caranya mengurutkan kemarin jadi satuan dengan satuan, ya, angka paling belakang dan angka paling belakang. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kalau sudah seperti ini baru kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Kita jumlahkan mulai dari yang paling belakang atau dari satuan ya. Kita jumlahkan dulu, berarti ya dari ini 0 tambah 9 berapa? 9. Betul, kita tulis di sini 9. Oke, bagus. Kemudian depannya yang puluhan. 5 tambah 6. Berapa 5 tambah 6? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi 5 tambah 6 adalah 11 ya toh. 11 kan angkanya seperti ini anak-anak. Nah, kita tulis di sini ya, kita tulis di sini itu angka belakangnya saja. 11 kan ada 2 angka. Yang kita ambil yang angka belakang ini. Kita tulis di sini. Ya, jadi 11 itu kita ambil yang ini saja. Oke, kita tulis di sini. 11, 1. Nah, angkanya yang depan ini bagaimana, Bu? Yang depan ini kita taruh di sini. Kita taruh di angka depan dari ini tadi. Kita taruh di sini. Jadi 1 itu kita taruh di sini. Di sini. Nah, 1. Jadi ini ya. Ini kita taruh di sini. Di ratusan. Tadi kan yang kita jumlahkan itu yang puluhan, sehingga menghasilkan 2 angka, angka 11. Ya toh? Jadi yang kita ambil kan yang belakang. Nah, yang depan ini kita taruh di sini, di ratusan. Jadi, 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 tambah 4 adalah 9. Tulis di sini. 9. Titik. Nah, sekarang tinggal yang paling depan dijumlah. 2 tambah 1, 3. Tulis di sini. 3. Nah, jadi hasil dari 2.450 tambah 1.469 adalah 3.919. Seperti itu ya. Kemudian, contoh yang kedua. Hasil dari 3.455 tambah 2.372 adalah
Kita tulis dulu di sini berapa? 3.455. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, ditambah ini 2.372. Oke, kita tulis dulu bawahnya. 2.000, ingat urut dari ribuan, ratusan, 300, kemudian puluhan, 70, satuannya 2. Oke, kita tambahkan jumlah. Kita mulai dari yang paling belakang. 5 tambah 2, 7. Oke, tulis 7. Kemudian depannya. 5 tambah 7, berapa 5 tambah 7? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 tambah 7, 12. 12 seperti ini. Berarti kalau ada 2 angka, kita tulis angka belakang. Jadi yang ditulis adalah angka 2. Nah, angka satunya itu kita taruh di sini, ya toh. Angka 1 ditaruh di sini. Nah, berarti 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 5, 6, 7, 8. Oke, kita tulis di sini 8-nya. Nah, sudah. Setelah itu baru dijumlahkan yang angka paling depan. 3 tambah 2, berapa? Ya, betul, 5. Ya. Jadi, hasil dari 3.455 tambah 2.372 adalah 5.827. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita yang ketiga, ya. Selamat menyaksikan video ini nanti. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan silahkan putar video ini berulang-ulang untuk menambah pemahaman. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.